Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur pada Allah, sore ini tanggal 22 Syawal ya, 1447 Hijriah. Meskipun ada gangguan, tidak ada masalah. Dan itulah kehidupan yang perlu kita tafsiri dengan penuh multi tafsir ya. Sehingga kehidupan kita ya seperti itu. Rencana kadang-kadang bereset tidak sesuai dengan harapan kita. Itulah banyak ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita lewat Islam, satu-satunya cara, way of life istilah orang sekarang. Jadi dalam kehidupan seperti itu. Pasca Ramadan kita ada beberapa istilah yang perlu kita pahami. Ada yang ucapannya mohon maaf lahir batin. Ada pula yang minal aidin wal faizin. Itu semuanya maaf ini datangnya bukan dari Islam sebenarnya. Minal aidin al faizin itu sebenarnya ucapan khotib Idul Fitri sebelum beliau atau mereka berdoa. Itu ada ja'anallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin, lalu berdoa. Biasanya begitu. Lalu mungkin yang dengar itu sarung cap gajah duduk ya, sehingga akhirnya selamat hari raya Idul Fitri, minal aidin al faizin, mohon maaf lahir batin, sarung cap gajah duduk, biasanya begitu. Sebenarnya maaf ini terutama ibu-ibu Aisyah ya, kita usahakan tahu aslinya. Kalau kita ketemu dengan sesama ibu atau mungkin yang lainnya sehabis Ramadan, apalagi sehabis sholat Idul Fitri itu kemarin itu sudah 22 hari ini, atau mungkin kita di saat datang kepada handai tolan atau kawan-kawan keluarga, ucapan kita bukan keduanya tadi. Apalagi kalau kita mohon maaf lahir batin, itu kan kayaknya ada dosa pada orang itu. Andai kata kita ditanya, sampean ngrasani aku tah kok njuk sepuro, itu bisa saja. Ternyata ada orang tua ya, setiap ketemu saya minta maaf. Akhirnya saya dedes, Pak ngapunten ya, saya kan tidak pernah ketemu dengan sampean, ngomong saja tidak pernah. Kok selalu minta maaf sampean? Paling-paling sampean ngrasani saya. Ternyata mantuk ya, sampai orang itu kembali pada Allah. Jadi itulah yang salak gampil istilahnya orang kampung, bahwa sehabis Ramadan rata-rata minta maaf. Koyok-koyok minta maaf itu sehabis hari raya. Marun ngerasani maneh gak karu-karuan. Nah, itulah kelemahan kita bersama. Sebenarnya kalau salah ya langsung minta maaf tanpa menunggu hari raya. Katanya izin gak ngenteni raya bareng-bareng. Padahal nek bareng-bareng orang itu kan ndak ngreken. Bahkan ya sepuro bandak sing penting jajannya aja kok incipi akeh-akeh, kan begitu saja. Ibu yang saya hormati, begitulah yang harus kita pahami. Pertama adalah kalau kita ketemu dengan kawan, dengan keluarga, apalagi habis sholat, ucapan kita itu doa. Apa tadi? Taqabbalallahu minna wa minkum. Lalu kalau kita diajak berdoa begitu, kita jangan menambah taqabbal ya karim, keliru lagi. Kita cukup amin begitu. Jadi kalau kita ada tamu, assalamualaikum, terus salaman, taqabbalallahu minna wa minkum, kita ngucap amin. Langsung monggo duduk, ini kacangnya pun akeh-akeh diincipi, ya begitu. Umpama seperti itu. Jadi ini yang harus kita pahami. Karena apa? Ibadah yang terpanjang itu ibadah puasa. Kalau haji 6 hari kan, ya kalau haji 6 hari saja. Yang lain-lain kan hanya ngelencer-ngelencer itu. Intinya tanggal 8, 9,
10, 11, 12, 13 selesai haji itu hanya 6 hari. Jadi harus dipahami sama-sama. Itu pun Nabi kita mengatakan al-hajju mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah, kan begitu. Jadi ada setiap ibadah itu ada doa-doa khusus. Jadi ada doa-doa khusus Ramadan, ucapan kita bukan yang terkenal dengan istilah minal aidin wal faizin, tapi ucapkanlah doa taqabbalallahu minna wa minkum. Yang diajak berdoa cukup amin, itu saja. Yang kedua halal bihalal. Halal bihalal ini istilahnya urusan keduniaan, bukan urusan ibadah apalagi akidah. Halal bihalal itu datangnya tahun 48, maaf ya, di Jombang. Istilah itu datang dari seorang tokoh agama di Jombang sana, enggak saya sebut namanya, ya. Sehabis pemberontakan PKI Musa Madiun tahun 48 itu, Siliwangi datang untuk rame-rame untuk membunuh mereka. Terjadilah chaos antara PKI Madiun dengan tentara Siliwangi. Lalu diadakan pertemuan dengan keluarga mereka dengan ucapan halal bihalal. Wis kana apa-apa satu dengan yang lain. Itulah asalnya istilah halal bihalal. Juga seluruh dunia tidak ada, hanya Indonesia, mungkin orang Jawa saja yang lama-lama kayak ibadah, kayak keren gitu, apalagi kita. Sebenarnya yang ada hubungan dengan halal bihalal, karena itu kan hubungan sesama manusia, bukan dengan Allah, dengan Khalik ya, bukan, tapi antar sesama. Itu ada istilah dengan dekatnya adalah istilahnya silaturahim, itu ada. Kalau silaturahim memang perintah. Kalau hanya sekedar halal bihalal kan, maaf ini, saya kan sering ada undangan dari kawan-kawan itu. Di VCI saya itu, ada VCI khusus. Ustaz tolong ya, itu saudara saya yang Mbak Yu saya itu bukan Islam, non Muslim. Oh itu halal bihalal, tidak apa-apa itu. Mereka banyak yang datang bukan Islam. Nah, untuk khusus kita yang beragama Islam, jangan halal bihalal, itu kan urusan dunia yang sempit. Bagaimana caranya agar selalu ucapan dan itu mengandung doa, mengandung ibadah? Ucapkanlah silaturahim, itu yang baru ada pahala. Silaturahim itu yang terpenting. Maaf jangan keliru lagi, ada yang silaturahmi, ada yang silaturahmi, apalah sebuah kata. Tapi aslinya silaturahim bukan silaturahmi. Tetapi karena lidah kita bukan orang Arab, sehingga sering terbalik silaturahmi. Apalah sebuah kata, padahal jauh artinya. Kalau silaturahim itu mengandung hubungan kasih sayang, hubungan kasih sayang. Malah Nabi kita menyatakan, man aroda ayyubsatallahu fi rizki wa yusallahu fi athari falyasil rahimahu. Siapa ingin umurnya panjang dan rezekinya lancar, hendaklah mengadakan silaturahim. Panjenengan silaturahim. Walaupun saya ada agak telat sedikit ya dimaklumi saja. Kan itu di luar tanggung jawab saya. Sebenarnya saya tadi ingin berangkat sendiri. Ngeng begitu. Habis saya khutbah Jumat, ngelencer gitu wong cik riyo ya cari ini sampean. Maka ternyata dari pengurus nanti Pak Sugeng yang nyusul ya sudah, jadi saya terima saja. Nanti aku nggak mau kan repot. Dene aku mulih terserah ngintir ya iso. Ibu-ibu yang kami hormati, itulah silaturahim. Jadi silaturahim ini malah 4 itu yang diperintahkan oleh Rasul. Coba dicatat baik-baik ya. Walaupun tidak ditulis tapi ini sabda Nabi. Ini perintah ada 4 ini yang saya hubungan dengan apa yang kita bicarakan hari ini. Pertama adalah dari Abdullah bin Salam maulana ini. Afsus salam, sebarkan salam. Jadi jenengan harus sergep olok salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sergep olok salam. Tetapi harus sesama muslim. Jangan selain muslim kita beri assalamualaikum, tidak bisa.
Yang kedua, wa'atimu to'am, seneng sodako. Rupanya tadi saya lihat sudah lontong, sudah macam-macam di pojokan sana sudah full tadi. Ya, itu yang kedua, wa'atimu to'am, oleh loro jenengan sudah. Yang ketiga, wasilul arham, sambung keluarga, sambung jamaah, sambung ya, termasuk Aisyah ini juga organisasi keagamaan yang harus berbangga sebagai seorang Aisyah. Bagaimana agar meniru kecerdasan kita seperti Aisyah, seperti itu kecerdasannya. Bab ketika Rasul sudah tiada, pusat pertanyaan dari para sahabat kepada beliau ini, pusat pertanyaannya. Pernah suatu saat tanya, apa doa sujud yang terbanyak dibaca Rasul? Ternyata Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Begitulah yang terpenting. Karena apa? Sehabis Rasulullah wafat itu masih 37 tahun ke depan Aisyah masih ada. 37 tahun ke depan masih ada beliau. Nah, selama kesenjangan 37 tahun itulah pusat pertanyaan. Sehingga yang ketiga adalah wasilul arham, senang menyambung persaudaraan sesama muslim, apalagi sesama keluarga yang sesama agama, sesama organisasi. Rajut itu untuk menaning umur panjang, rezeki lancar, apalagi maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 4 ya perintah Rasul sehubungan dengan halal bihalal panjenengan ini. Pertama adalah afsus salam, tekun memberikan salam. Yang kedua wa'atimu to'am, seneng sodako. Sodako ya, bukan selamatan ya. Yang ketiga wasilul arham, menyambung persaudaraan. Jadi disambung cara ada ya dengan istilah apapun. Saya pun setuju ada halal bihalal itu setuju saja. Wong itu urusan keduniaan antar manusia, bukan antara kita dengan Allah, bukan. Kalau kita dengan Allah namanya ibadah, dan ini memang tujuan hidup. Ibadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia untuk ibadah padaku. Jadi kita sebagai sebagai manusia, man and woman ini untuk ibadah kita kepada Allah. Nah, yang keempat, wasallu billaili wan nasuniyam. Salatlah di malam hari di saat banyak orang tidur. Jadi 4 poin ini kata Nabi, tadkhulul jannah bis salam. Kamu akan masuk surga dengan selamat. 4 ini saja hubungannya dengan halal bihalal, dengan silaturahim. 4 ini. Sebarkan salam, senang sodako, senang menyambung persaudaraan, jangan lupa sholat malam. Kita kemarin kan terawih menggebu-gebu ya terawih. Nanti kalau di bulan Ramadan jangan dilupakan terawih, cuma namanya qiyamul lail atau tahajud. Mungkin yang sepuh-sepuh di atas 60 maka bisa duduk sebagaimana Rasulullah. Dengan duduk 2 rakaat salam leren terus menemane kerasa enak. Jangan lupa witir dulu 1 atau witir 3. Lalu besok lagi ada kerasa enak loro-loro witir 1 boleh. Jadi tidak harus 11 bagaimana terawih. Syukur-syukur kalau bisa. Dan suratnya ambil yang pendek-pendek saja mungkin ya, mungkin. Wadduha sama alam nasrah mungkin. Yang kedua mungkin Al-Qur'an sama Al-Hakumut Takatsur. Itu oleh loro-loro kabeh tergantung panjenengan. Itulah jadi 4 ini harus kita lestarikan. Dengan adanya melestarikan Ramadan, 4 ini harus dikuati. Sregep uluk salam, sregep sodako, tekun menyambung persaudaraan, dan jangan lupa sholat malam. Kamu kata Nabi akan masuk surga dengan selamat. Itu saja intinya hidup dalam keterangan saya tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf ya. Sekarang saya berdoa dengan amini doa saya ada 3 terutama. Pertama adalah semoga hidup kita penuh makna ya. Yang masih sakit-sakit diberi kesembuhan ya. Yang rezekinya masih korat-karit Allah memberikan kemudahan. Nah ini yang terpenting. Yang ketiga adalah
ketenangan. Mau saya terangkan bagaimana cara untuk ketenangan hidup karena terlalu panjang nanti saya enak ya. Nanti mungkin malam lah kita terangkan bagaimana mendulang ketenangan dalam kehidupan supaya kita bisa tenang. Kalau tidak bisa kolat-kali dalam kehidupan. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi annakal wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfir lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana muslimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa barakatan fil rizqi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut awin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa lafa indal hisab. Allahumma qfina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika man siwak. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana idali awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana ighfir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana ighfir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana ighfir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian mauidhah singkat yang saya berikan. Sekali lagi semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jam maghribnya. Sekarang jam berapa? Tadi sudah. Ngapunten maghrib katanya Pak Win masih lama katanya. Monggo ampun jane diterusno mau niki wau nek sik suwe nggih. Pun cukup pun kodongane sakmono kae dorange berkah donga pun ngoten mawon. Mohon maaf.